Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi, Strategi Terencana Menuju Masa Depan Rendah Emisi. Dalam menghadapi krisis iklim global, setiap negara dituntut untuk mengambil langkah konkret dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, GRK. Salah satu instrumen penting dalam mencapai target penurunan emisi adalah Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknis dan kebijakan, tetapi juga menunjukkan keseriusan sebuah negara atau daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Apa itu Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi? Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi, atau DRAM, adalah dokumen strategis yang memuat rencana kegiatan, program, atau kebijakan yang dirancang secara sistematis untuk mengurangi emisi GRK dari berbagai sektor penyumbang utama, seperti energi, transportasi, limbah, pertanian, dan kehutanan. Dokumen ini biasanya disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menurunkan emisi, sejalan dengan target Nationally Determined Contribution, NDC, dan perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Tujuan Rancangan Aksi Mitigasi, merinci upaya penurunan emisi. DRAM mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi di sektor-sektor utama. Meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan perencanaan yang matang, implementasi program mitigasi menjadi lebih terarah, terukur, dan efisien. Mendukung kebijakan nasional. Dokumen ini membantu sinkronisasi antara kebijakan daerah dan target nasional dalam penanggulangan perubahan iklim. Menarik dukungan dan pembiayaan. DRAM yang baik dan transparan dapat digunakan untuk memperoleh dukungan teknis dan pendanaan dari donor internasional dan lembaga keuangan. Komponen utama dalam DRAM, inventarisasi emisi, memetakan sumber emisi GRK dari sektor-sektor utama dalam wilayah tertentu. Target penurunan emisi, menetapkan besaran target penurunan emisi yang akan dicapai dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. Strategi dan kegiatan mitigasi, menjabarkan program-program dan proyek konkret, misalnya efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan pembakaran lahan, dan lain-lain. Kerangka waktu dan indikator. Menentukan tahapan waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan dari masing-masing aksi mitigasi. Kebutuhan sumber daya, menganalisis kebutuhan dana, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan DRAM. Monitoring dan evaluasi, menyusun sistem pemantauan dan pelaporan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Contoh aksi mitigasi dalam DRAM. Sektor energi, penerapan panel surya, konversi ke kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi listrik di sektor industri dan rumah tangga. Sektor transportasi, pengembangan transportasi publik berbasis listrik atau bahan bakar rendah emisi. Sektor kehutanan, program reboisasi, penghentian konversi hutan, dan konservasi lahan gambut. Sektor limbah, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, teknologi landfill gas capture, dan pemanfaatan limbah sebagai energi. Tantangan dalam penyusunan dan implementasi DRAM. Keterbatasan data dan kapasitas, kurangnya data akurat dan sumber daya manusia yang memahami metodologi penghitungan emisi. Pendanaan. Aksi mitigasi membutuhkan investasi besar, dan tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup. Koordinasi lintas sektor, perlu sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.
Melalui penyusunan dram yang berbasis data, partisipatif, dan visioner, kita dapat memastikan bahwa upaya mitigasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga gerakan nyata yang berdampak bagi bumi dan generasi mendatang. Dengan memperkuat dram di tingkat lokal dan nasional, Indonesia akan semakin siap menjadi bagian dari solusi global dalam menghadapi perubahan iklim.